Kemungkinan pendidikan Islami. Ini saudara halaman 4 bagian bawah itu. Jadi pendidikan saudara itu tidak sama dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu lebih bersifat transfer of knowledge, mewariskan, memberikan ilmu. Jadi kalau pendidikan lebih dari itu. Arahnya pada apa? Arahnya pada pembentukan kepribadian, membentuk kepribadian kalau pendidikan itu. Tentu saja pembentukan kepribadian itu melalui pengajaran, melalui pendidikan intelektual, emosional, spiritual, pendidikan fisik, ya fisik termasuk jasmani dan keterampilan. Jadi objek pendidikan itu ada 5, saudara. Nanti boleh dibantah ini. Jadi pendidikan itu aspek yang dididik itu apa? Satu, aspek intelektual, yang kedua aspek emosional, ketiga aspek spiritual, yang keempat aspek fisik, dan yang kelima aspek keterampilan. Itu objek dari pendidikan. Ya kebetulan saya di Fakultas Pendidikan, jadi ya entah benar entah salah tapi seperti apa gitu. Kalau salah ya ini yang kita harapkan dikritisi. Nah itu. Jadi terkait dengan itu, ya, kemungkinan pendidikan Islami ada 7 metode pendidikan itu. Pertama adalah pengajaran, pengajaran nomor 1. Yang kedua pembiasaan, yang kedua pembiasaan. Jadi pengajaran itu hanya sebagian dari metode pendidikan, pengajaran, pembiasaan. Kemudian yang C, yang ketiga keteladanan. Kemudian D, yang keempat mendidik akhlak melalui pengamalan ibadah harian. Jadi seperti sholat itu sangat mendidik gitu, mendidik kepribadian. Kemudian yang kelima E, bimbingan dan pengarahan. Jadi pendidikan Islam tidak hanya mengajar terus tinggal pergi, itu dilanjutkan dengan bimbingan dan pengarahan. Terus yang keenam pemberian tugas, dan yang ketujuh tarhib. Kalau dalam pendidikan umum itu adalah reward and punishment. Jadi kalau dalam tarhib tidak hanya hadiah, ujian dan sebagainya, hukuman juga bukan hanya dimarahi atau diberi sanksi. Tarhib lebih dari itu. Jadi diberi hadiah, diberi ujian dan sebagainya, tapi ada yang namanya pahala. Ada kaitannya dengan akhirat, surga. Punishment juga seperti itu, tarhib juga seperti itu. Bukan hanya hukuman, bukan hanya dimarahi, tapi juga ada kaitannya dengan dosa dan neraka. Tarhib dan tarhib. Menurut kami, 7 macam pendidikan Islam ini harus dilaksanakan semuanya. Ya sesuai dengan kebutuhan, tapi semuanya. Kalau ada yang kurang, itu ada dampaknya. Misalnya ya, hanya pengajaran saja, sedikit kritik pada dunia pendidikan formal, ini kan pengajaran saja. Apa akibatnya? Pembiasaan kurang, maka karakter kurang terdidik. Kita tidak bisa membayangkan pendidikan karakter tanpa ada pembiasaan, keteladanan, kemudian mendidik dengan sholat, apa kaitannya dengan pendidikan dan seterusnya, itu termasuk metode itu diterapkan semua. Tarhib dan tarhib kalau nggak diterapkan itu dampaknya besar itu. Karena nggak ada tarhib, reward dalam arti sampai ke akhirat apa? Generasi sekarang itu generasi sekarang itu seperti nggak takut neraka dan seperti tidak ingin masuk surga. Nggak ada tarhib, nggak takut dosa, nggak takut. Jadi tidak dikembangkannya salah satu atau dua dari metode-metode pendidikan yang 7 ini ada dampaknya. Jadi mestinya semuanya diterapkan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Penekanannya berbeda. Ini adalah kemungkinan pendidikan Islami. Pada apa saja ini? Termasuk pada etos kerja Islami. Nah, kemudian pendidikan etos kerja Islami itu apa? Langkah-langkahnya itu bagaimana? Kemungkinan langkah-langkahnya itu apa? Kemungkinan proses pendidikannya bagaimana?
Satu, pertama pendidikan akidah, pendidikan akidah Islam harus berangkat dari akidah, karena tadi definisinya etos kerja itu harus berangkat dari pandangan hidup yang mendasar. Kalau orang Islam ya akidah itu, maka akidah dididik gimana cara mendidiknya? Ya dengan 7 metode itu, hanya penekanannya khusus kalau akidah itu. Pengajaran itu penting sekali pemahaman itu. Jadi untuk yang langkah pertama, untuk proses yang pertama, yaitu mendidik akidah sebagai bagian dari agama kerja, meyakinkan bahwa Islam adalah agama kerja, itu ya menggunakan 7 metode itu, tapi penekanannya khusus. Apa? Ya bisa dilihat di halaman 6 itu. Kemudian yang kedua, mendidik motivasi kerja Islam menjadi akidah atau pandangan yang mendasar itu memberikan motivasi. Berarti motivasi itu perlu dididik. Jadi dalam hidup ini saudara, ada sesuatu yang kelihatannya tidak wajib, tapi wajib itu. Karena tanpa itu nggak bisa jalan, nggak bisa sukses. Apa itu? Pertama, kesehatan. Kedua, ilmu. Yang ketiga, semangat. Mau apa kita? Kalau nggak sehat, terkendala semua. Yang kedua, ilmu. Nggak ada ilmu. Mau apa kalau nggak ada ilmu? Ya akhirnya kerjanya kerja yang dangkal, kerja yang tidak berkualitas. Yang ketiga adalah semangat. Ibarat sepeda motor nggak ada gasnya, ya. Udah bunyi tapi nggak ada gasnya, nggak jalan. Ya. Harus ada semangat. 3 hal itu harus dididik itu. Bisa dididik itu, ketiganya itu. Pendidikan kesehatan dididik. Yang kedua ilmu, ya pendidikan itu ya intinya kalau di lembaga pendidikan formal ilmu itu. Dan yang ketiga adalah semangat. Ini sangat erat, tidak terpisahkan dengan pendidikan etos kerja. Jadi maka di sini bagaimana mendidik motivasi kerja Islam. Caranya bagaimana? 7 metode tadi yang pertama saya lakukan, tapi dengan penekanan yang berbeda dari pendidikan akidah. Penekanannya yang berbeda. Kita lihat di sini, lihat itu berbeda. Nomor urutnya urutannya berbeda, penekanannya berbeda. Tapi tetap 7 ini diperlukan. Kemudian yang ketiga, mendidik aksi merealisasikan kerja. Jadi bagaimana supaya kerja itu direalisasikan, jangan ditunda. Jangan suka menunda pekerjaan. Jadi harus ada kedisiplinan. Ini kaitan dengan kedisiplinan dan menghargai waktu ini. Sebab banyak orang udah idealismenya menggebu-gebu, tapi pelaksanaannya ini harus dididik. Bagaimana idealisme itu direalisasikan. Jadi mendidik aksi merealisasikan kerja itu bagaimana? Itu juga 7 metode tadi, tapi dengan penekanan yang berbeda. Silakan dibaca nanti. Nggak saya baca satu-satu sebab nanti jadi lama. Kemudian langkah berikutnya, yang ketiga, yang keempat apa ini? Yang keempat, kok yang kelima? Kerja, yang keempat mendidik aksi kerja secara proaktif. Jadi harus lebih proaktif ya. Itu gimana? Jadi tidak menunda, tidak menunggu, proaktif. Ya. Ini ada filosofinya soalnya. Ada saya kutip dari ini Covey, pendapat siapa? Pendapat Stephen R. Covey yang ada di sini. Jadi harus berangkat dari intrinsic motivation, itu yang utama. Cara mendidiknya juga dengan 7 metode pendidikan itu dengan penekanan yang berbeda. Dan yang kelima, mendidik penyiapan daftar kerja dengan prioritas. Jadi kita kayaknya mendidik setiap hari punya agenda. Itu penting sekali. Apa yang kita kerjakan hari ini, minggu ini dan sebagainya. Tapi dengan prioritas. Kalau tidak ada prioritas nanti malah jadi kendala, bisa itu. Malah jadi jadi harus ada prioritas. Sebetulnya tidak hanya 5, tapi saya masukkan 5 aja yang pokok-pokok ya. Karena terus terang aja
saya kembangkan dari disertasi saya. Jadi di desa saya lebih banyak ya, tapi ini sebagian yang pokok. Mestinya ada profesional, harus ini itu, tapi ini apa namanya beberapa. Ini dalam arti masih ada cara-cara yang lain, bisa digali cara-cara yang lain. Dan itu semua didukung oleh istilahnya apa? Metode pendidikan Islami yang 7 macam tadi. Yang 7 macam metode tadi ada dasarnya dari ajaran Islam, yaitu ada apa? Pengajaran, pembiasaan, keteladanan dan seterusnya. 7 macam itu ada dasarnya dalam itu pendidikan Islam. Nah itulah. Jadi masih apa namanya? Masih ya boleh dikatakan masih teoritis. Ya makanya kemungkinan pendidikannya karena memang belum dicobakan di lapangan. Itu untuk mengawali ini Pak. Saya punya kesan setelah beberapa kali di sini, mungkin ada 4-5 kali, itu yang menarik itu kalau politik Pak. Kalau politik wah semangat sekali itu. Tapi kalau berbicara tentang pendidikan, tentang etos kerja itu tidak sesemangat kalau bicara tentang politik. Ini saya ingatkan, tidak hanya politik yang penting itu. Etos kerja itu ini apa menjadi kunci mau maju atau mundur umat Islam itu etos kerja. Kan termasuk etos belajar juga. Etos belajar kan etos kerja itu. Itu karakter dan kebiasaan perlu digali dan dikembangkan kalau kita ingin maju. Yang politik pasti asyik gitu ya. Tapi sebetulnya hal seperti ini juga perlu diperhatikan dan kita cermati, kita kembangkan supaya kita bisa lebih maju. Demikian, silakan